Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggal 23 April diperingati sebagai Hari Buku Sedunia. Dan khusus hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas buku di atas segala buku, ya. The Scripture, Kitab Suci. Dulu sebelum adanya Kristen Protestan, gereja dan kekristenan dikuasai dan dikendalikan oleh sistem dan politik busuk yang memanfaatkan agama untuk kepentingan gereja dan para imamnya, hamba-hamba Tuhannya. Kemudian pada abad ke-14 sampai 17 terjadi reformasi gereja secara luas di berbagai negara di wilayah Eropa dan terus tersebar hingga ke wilayah lainnya. Dan dari gerakan ini lahirlah Kristen Protestan. Salah satu tokoh gerakan reformasi paling dikenal, Martin Luther, pernah mengumandangkan salah satu seruan gerakan pembaharuan gereja, yakni sola scriptura, yang artinya hanya kitab suci, yaitu Alkitab. Hal ini berarti sebagai orang Kristen, Alkitablah yang menjadi standar, prinsip, dan otoritas tertinggi satu-satunya atas hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Hanya tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah lah, yakni kitab suci atau Alkitab lah, yang menjadi satu-satunya otoritas tertinggi bagi hidup kita. Faktanya, sekarang di zaman postmodern ini telah membawa semangat subjektivitas kebenaran. Maksudnya, apa yang kamu anggap benar, belum tentu benar menurut saya. Jadinya sekarang banyak opsi-opsi kebenaran yang ditawarkan kepada semua orang. Dan orang bebas memilih apa kebenaran, prinsip, dan otoritas hidup masing-masing. Menurut spirit postmodern, Alkitab bukanlah standar, prinsip, dan otoritas tertinggi lagi, melainkan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, apa yang saya mimpikan, itulah yang benar. Akibatnya sekarang banyak orang Kristen yang hidupnya jauh dari standar Alkitab. Bahkan lebih parahnya lagi, beberapa gereja menjalankan ibadahnya jauh dari prinsip-prinsip yang Alkitab berikan. Oleh karena relativisme seperti itu, orang juga memandang bahwa kebenaran dan keselamatan atau hidup kekal juga relatif. Sebut saja Kristen progresif yang lagi viral-viralnya. Kita ambil salah satu klaim yang mereka berikan, bahwa keselamatan tidak hanya di dalam Kristus. Dan orang-orang tetap bisa masuk surga meski tidak mengenal dan tidak percaya kepada Kristus. Pemikiran mereka didasari pada melogikakan Allah adalah kasih. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat baik atau hidupnya baik dilemparkan ke dalam neraka hanya karena mereka tidak beriman kepada Yesus. Secara langsung pernyataan ini mau menggiring kita bahwa selain melalui karya Kristus, orang bisa selamat karena perbuatan baiknya. Tetapi semua dasar pemikiran ini telah bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Sementara Alkitab memberi kita klaim dan dasar iman yang mutlak, seperti Yesus berkata bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Lalu Paulus menekankan bahwa keselamatan kita diperoleh dari iman dalam Kristus, oleh karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Keselamatan itu adalah prestasi Allah, yaitu apa yang telah Allah perbuat bagi kita, bukan prestasi kita. Lagi pula kesalehan kita menurut Nabi Yesaya adalah seperti kain kotor. Di luar Kristus, segala kebaikan kita pasti ada maunya, pasti ada perhitungan untung ruginya dan sebagainya. Berarti kita tidak bisa berpegang pada perbuatan baik kita untuk bisa selamat, bukan? Itu sebabnya sekali lagi Alkitab adalah pegangan kita satu-satunya. Alkitab telah menjelaskan bahwa akar permasalahan segala kehancuran dan penderitaan manusia adalah dosa. Alkitab menunjukkan bahwa manusia tidak kuasa melawan dosa. Perhatikan, orang sesaleh Daud tetap saja jatuh pada dosa perzinahan. Natur keberdosaan telah membuat kita tidak bisa hidup suci dan saleh secara sempurna. Tetapi terpujilah Tuhan, melalui Alkitab kita paham bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian atas masalah dosa dan maut. Alkitab menjelaskan bahwa Allah Bapa merencanakan karya penebusan. Alkitab mencatatkan bahwa Yesus Kristus menyelesaikan rancangan dan karya penebusan. Alkitab juga mencatat bahwa Roh Kudus yang akan menerapkan dan memastikan apa yang telah direncanakan oleh Allah Bapa dan karya keselamatan Yesus Kristus tidak gagal di dalam hidup orang percaya. Akhirnya Alkitab memberi kita pengharapan dan ketenangan, rest, sebab ada Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dialah Yahweh,
I am who I am. Akulah aku sebagaimana aku Allah dulu ada menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah aku Allah ada saat ini bersamamu. Dialah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Saya berdoa agar Roh Kudus memberi dorongan kuat untuk gemar mempelajari Alkitab, merindukan khotbah-khotbah yang Alkitabiah setiap kali ibadah raya dan persekutuan komsel. Selain itu, gereja kita juga mengadakan pendalaman Alkitab online yang terbuka bagi siapa saja yang rindu belajar Alkitab. Untuk info lebih lanjut boleh bertanya ke gereja atau bagian Departemen Pemuridan Batu Tulis. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar hari ini ya Tuhan, dan kami rindu biarlah kami menaruhkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami minta hikmat daripada Tuhan agar kami juga gemar untuk mempelajari firman Tuhan, gemar mempelajari Alkitab, sehingga kami tidak mudah tergoyangkan oleh arus pengajaran sesat yang ada di luar sana. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin.